tutup saja. Nih, lihat ya, satu tutup. Yang pertama, yang kedua kita akan kasih molase ya. Molase ini adalah prebiotik ya. Prebiotik itu adalah pakan dari probiotik tersebut. Nah, kita kasih satu tutup saja ya. Langsung nih, ini karena ini kental, kita langsung aja ke bagian sini. Nah, nanti ada yang bertanya mungkin, Om, kapan pemberian probiotik ini? Kapan saja ya. Yang penting dia sudah makan. Kalau belum makan jangan. Perawatan harian yang kedua kita akan coba mereview. Kita akan coba padatan. Itu kita ambil dari kolam volta, kita lihat. 1, 2, 3. Nah, dia akan keluar sendiri. Ini adalah padatan dari kolam vortex ya. Kental banget. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Jadi hari ini kita menginjak hari ke-50 ya, hari ke-50 untuk kolam budidaya lele yang ada di kolam Torun ini. Jadi di hari ke-50 ini saya akan coba bagaimana tata cara untuk perawatan air harian ya dalam sistem budidaya bioflok. Jadi kita tidak bicara ember atau kolam apa ya, sebenarnya ini hanya media saja, tetap sistemnya ada bioflok. Jadi hari ini kita akan mereview bagaimana tata cara perawatan air harian untuk sistem budidaya bioflok seperti itu ya. Jadi kita akan coba lihat ya, di hari ke-50 ini kita akan coba lihat ikannya. Kebetulan saya pakai 781-2 ya, kita akan coba lihat ya ikannya ya seperti apa. Nah, nanti kita akan video detailnya ya. Nah, ini sudah ukuran sekilo isi ada 15, 20, 25. Jadi ini bagi teman-teman nanti yang baru bergabung di akun saya Dr. Lele Jawir Farm, hari ini adalah hari ke-50 untuk kolam budidaya lele yang ada di kolam Torun ini. Jadi ini adalah suatu bentuk request teman-teman dari 3 bulan yang lalu ya. Om, bagaimana tata cara budidaya lele di dalam ember atau budidamber ya dengan baik dan benar. Makanya saya ciptakan kolam budidaya lele yang ada di ember ini menggunakan sistem bioflok. Ada penambahan sistem vortex ya, nanti kita akan coba lihat sistem vortexnya seperti apa. Jadi setiap tahapan nanti akan saya videokan, nanti akan saya share setiap hari ya. Jadi ini adalah suatu bentuk request teman-teman, permintaan. Jadi memang akun ini dibuat untuk edukasi ya buat teman-teman, bagaimana untuk mengedukasi teman-teman pemula atau bahkan teman-teman yang sudah berjalan tapi ada kendala di situ. Jadi yang baru bergabung di akun saya Dr. Lele Jawir Farm, selamat datang, salam kenal, saya Jawir dari Karawang ya. Nanti boleh nanti jika ada pertanyaan atau mau berkunjung ke kolam saya, nanti ada ya nomor saya 081 315 966 798. Bagi teman-teman yang dekat di Karawang, nanti boleh nanti klik saja di map, di Google Map ya. Nanti ada Jawir Farm, nanti diarahkan ke kolam saya ya. Jadi nanti bisa lihat kondisi budidaya yang ada di kolam saya seperti apa ya. Nanti boleh bertanya-tanya. Karena memang sering ya kalau Sabtu Minggu pas libur kerja, saya coba untuk teman-teman itu berkunjung ke sini untuk edukasi dan konsultasi seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi untuk perawatan air harian nanti kita akan coba cek vlognya ya. Nah, kebetulan saya sudah ini baru ya, baru beli kemarin. Kita coba lihat ya. Ini adalah gelas alat ukur ya. Ini ada 500 ml, artinya setengah liter. Nanti kita akan coba vlognya berapa ya, kita akan coba ya. Kita ambil saja, kita coba ambil air sebanyak 500 atau 1 sehingga dia rata ya, 500 ml ya. Nanti kita akan cek vlognya seberapa ya nanti vlognya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sistem budidaya bioflok ini sangat mudah bagi teman-teman yang sudah berpengalaman ya, tapi sulit bagi teman-teman yang tidak mau tahu atau teman-teman yang masa bodoh tidak mau belajar ya. Sistem budidaya bioflok ini sungguh bagus ya, bagus banget karena pengalaman saya di tahun 2016, 17, 18 itu berkecimpung di dunia bioflok, teman-teman grup di Indonesia. Jadi di situ kita sering sharing ya, bagaimana cara menemukan formula terbaik atau pakem terbaik di setiap daerahnya masing-masing. Kebetulan di tahun itu saya memulai bioflok itu banyak ya teman-teman, ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur ada, juga Lampung ada, Sumatera ada ya. Mungkin teman-teman udah lama, berapa tahun, berarti udah 8 tahun 7 tahun ya. Jadi sambil menunggu vlognya nanti turun ya. Jadi untuk sistem budaya biovlog ini, vlog 2% saja, kandungan vlog 2% saja itu mampu mengurai sisa fases ikan atau amonia ikan. Jadi vlog ini akan mengolah fases atau tai ikan yang berbentuk amonia sehingga dia tidak menjadi nitrit seperti itu ya. Dan jika tidak diolah sama si vlog tersebut, dia akan menjadi nitrat atau racun, sama halnya dengan kolam budidaya konvensional ya, atau GWS ya biar disebutnya, bisa RWS, betul seperti itu ya. Jadi kebetulan saya juga ada kolam, nanti kita akan coba lihat ya kolamnya seperti apa untuk kolam budidaya konvensional atau GWS. Nah ini khusus biovlog saya akan edukasi ya. Nah pertama kita akan cek vlognya. Jadi nanti kita akan cek vlognya. Ketika vlog itu 50%, artinya padatan yang terkandung vlog itu 50%, itu disarankan untuk buang air, boleh 50% dibuang airnya, ganti air baru boleh, atau 30% boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat nanti di ukurannya masih di bawah 20 atau 30 itu masih aman ya, TDS-nya masih bagus, artinya tingkat keenceran air atau kekentalan air itu masih rendah begitu ya. Nah itu poin pertama. Poin pertamanya adalah kita akan cek vlog dulu. Nah kalau kita lihat ini vlognya rendah ya, kemungkinan di angka 40 ke bawah, itu kemungkinan nanti kita akan coba cek nanti seperti apa ya. Nah sekarang kita untuk poin keduanya, ketika vlog itu tinggi, kita akan buang air ya. Tapi ketika vlog itu rendah dan kadar amonia nanti takutnya lebih tinggi ya, setiap hari kita akan coba lihat kondisi airnya bagaimana, TDS-nya bagaimana, TDO-nya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana Om. Ciri-cirinya adalah ketika ikan ini gantung ke atas, tidak ada di atas, tidak ada di bawah ya. Nah ini sebenarnya isi 300 ekor ya, 300 ekor ini kita beri umpan kan, tadi kan dia muncul ya, dia di bawah semua, tidak ada yang gantung, artinya air ini sehat seperti itu. Nah ini hanya contoh saja. Untuk perawatan air harian seperti apa? Yang pertama adalah kita akan cek vlog, yang kedua akan kita berikan probiotik ya. Probiotik, jadi kemarin ada yang nanya Om, misalkan pakai probiotik pabrikan bagaimana? Bisa, enggak apa-apa. Yang penting secara pengalaman saya itu kandungan probiotik itu harus mengandung Nitrobacter dan Bacillus subtilis pertama. Keduanya tidak boleh kena matahari seperti itu ya. Nah ini juga sama, ini kandungan probiotik ini sudah olahan atau kulturan dari probiotik tersebut, Nitrobacter dan Bacillus subtilis. Nah perawatan air harian pertama adalah kita akan cek vlog, yang keduanya kita akan berikan probiotik ya. Cukup satu tutup saja cukup. Ini untuk kolam budidaya dengan volume 220 liter air ya. Nanti kondisional ketika nanti kolam bulat D2, D3, D4 atau D5 nanti kita akan coba hitung volumenya berapa, nah pemberiannya berapa. Nah disarankan untuk setiap meter kubiknya atau 1000 liter itu diberikannya 10-50 mili saja. Nah kalau saya hanya kira-kira saja ya, kira-kira ini satu tutup. Nanti kita akan hitung, bantu hitung teman-teman. Jika nanti tidak paham boleh bertanya ke saya. Om, kolam saya D2, tinggi air 60 misalkan begitu kan. Nanti kita akan hitung volumenya berapa dan pemberian probiotiknya berapa. Nih ini hanya cukup satu tutup saja. Nih lihat ya, satu tutup. Yang pertama, yang kedua kita akan kasih molase ya. Molase ini adalah prebiotik ya. Prebiotik itu adalah pakan dari probiotik tersebut. Nah, kita kasih satu tutup saja ya, langsung. Ini karena ini kental, kita langsung aja ke bagian sini. Nah, nanti ada yang bertanya mungkin, Om, kapan pemberian probiotik ini? Kapan saja ya. Yang penting dia sudah makan. Kalau belum makan jangan. Ketika dia sudah makan, baru diberikan. Kalau belum makan biasanya iseng dia dimakan sedikit-sedikit gitu kan. Nah probiotik sama prebiotik ini atau molase ini bersifat asam ya, nanti takutnya kembung. Jadi saran saya
nanti untuk pemberian probiotik sama prebiotik atau molase ya, itu disarankan setelah pemberian pakan seperti itu ya. Nah, cukup itu saja ya untuk perawatan harian untuk kolam budidaya lele bioflok seperti itu. Nah, itu cukup, nanti kita akan hitungkan berapa volume teman-teman di kolam teman-teman ya. Ini hanya contoh saja untuk perawatan harian seperti apa ya. Nah, kita akan coba nanti kita lihat vlognya ya, nanti seperti apa, berapa prosentasenya kita akan coba lihat nanti. Nah, kita akan coba lihat ya kondisi vlog yang tadi diambil ya, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya, vlog dia akan sudah mengendap di bawah. Nah, inilah yang dinamakan vlog ya, ini yang dinamakan vlog yang bawah ini. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, kita akan ukur dulu untuk prosentase vlog ya. Nah, untuk tinggi dari air yang kita masukkan ke gelas ukur ini adalah 500 ml. Nah, untuk vlog sendiri ini kurang lebih ada di garisan penggaris ini. Ini kurang lebih kurang dari setengahnya ya. Kita anggap saja setengahnya 100 berarti 50. Nah, 50 ini nanti dihitung dari 500. Berarti katakanlah ini di bawah 10%, ini masih aman ya berarti ya. Jadi 50, angka 50, ini 50 di sini. Ini kan 100, ini 150, ini 200, berarti ini 50. 50 ini adalah 10% dari 500, artinya vlog yang terkandung di dalam kolam itu ada di titik di bawah 10, artinya aman ya. Kecuali vlog ini mengendapnya nanti sudah 250, artinya 50%. Itu harus segera diganti ya, karena kenapa? Vlog 50% itu biasanya tingkat kekentalannya air tinggi ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini vlognya ini mengendap di bawah ya. Nah, ini padatan, seperti padatan. Ini yang dinamakan vlog ya. Jadi ada beberapa air yang diendapkan itu menjadi padatan kotoran. Kalau ini disebutnya vlog karena sistem biovlog. Nah, untuk kondisi air yang di atas ini tetap warnanya coklat ya, bukan jernih, karena memang kondisi vlog tersendiri, kolam budidaya vlog itu adalah airnya coklat kemerah-merahan ya. Nah, kita akan coba lihat dengan kondisi vlog 50 mili atau 10% dari total air yang ada di kolam ini, dia sudah mampu mengurai fases ya. Kita akan coba lihat pemberian pakan ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini perawatan harian akan dilakukan seperti itu ya. Kita akan lihat. Nah, dengan keadaan ikan yang sehat itu berawal dari air yang sehat ya. Itulah yang disebut kolam budidaya dengan sistem biovlog ya. Karena kenapa? Fases atau tai ikan atau biasa dibilangnya amonia itu terurai oleh bakteri vlog, sehingga kondisi ikan akan lebih baik ya daripada tidak sama sekali diberikan sesuatu bakteri starter, karena memang kunci budidaya ikan adalah di air gitu. Nah, kita lihat ini sebanyak 300 ekor ya. Ini untuk fase kedua. Nanti kita akan panen 10 atau 15 hari lagi ya. Ini hari ke-50, targetnya adalah hari ke-70, tapi ini sudah lumayan ya. Sekilo isi 12 ada, sekilo isi 10 ada, seperti itu. Oke ya, itu saja untuk perawatan harian air sistem budidaya biovlog ya. Nanti bisa diaplikasikan di kolam budidaya biovlog. Nanti tergantung untuk kondisi treatment airnya menyesuaikan dengan volume yang ada di kolam masing-masing ya. Kalau ini volumenya adalah 220 liter. Jadi cukup untuk perawatan airnya
10 ml per hari sama molasenya ya. Kedua adalah pengambilan padatan pada kolam vortex seperti itu ya. Jadi kita bisa merawat air hariannya adalah pengambilan padatan pada kolam vortex ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru tahu juga ya, ini adalah kolam vortex, kita lihat padatannya. Ini kolam vortex, ini padatan ini nanti dari kolam budidaya itu mengalir satu arah ke sini. Ini menggunakan hukum kapiler ya. Nah, ke sini dia akan naik. Nah, di sini nanti coba lihat di video saya, kolam vortex itu isinya apa ya? Isinya hanya pipa, ke kiri satu, ke kanan satu, dia akan muter begini ya. Dia akan muter di ember, dah padatan itu akan berkumpul di bawah sini. Begitu ya untuk kolam vortex ini. Nah, kita akan coba lihat padatan yang ada di 5 cm 10 cm di bawah ini ya. Itu. Jadi padat itu akan berkumpul di sini. Nah, untuk air atasnya kita akan coba lihat ya. Ini adalah air atas dari kolam vortex ya. Kita coba lihat tuh, kesedot ya. Jadi desain kolam vortex ini nanti coba lihat di video-video saya. Kita lihat kolam vortex itu hanya berisikan dengan pompa ya. Pompa itu ditarik ke atas pipanya. Nah, ini padatannya tuh. Padatannya berada di pompa tuh, lihat padatannya. Itu sebenarnya vlog, tapi vlognya itu vlog yang padatan saja, dia ada di bawah ya. Dia akan berkumpul di kolam vortex ini tuh, lihat. Nah, dia akan berkumpul di kolam vortex ini sehingga dia tidak kembali lagi ke kolam budidaya ya. Tuh, lihat. Dia tidak akan kembali ke kolam budidaya karena disedotnya adalah air atasnya. Kita akan coba mereview perawatan hariannya ya. Perawatan harian yang kedua kita akan coba mereview. Kita akan coba padatan itu kita ambil dari kolam vortex. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, dia akan keluar sendiri. Ini adalah padatan dari kolam vortex ya, kental banget. Jadi bagi teman-teman yang baru tahu ya, kolam vortex ini sungguh-sungguh sangat bau ya, bau banget. Tapi dengan kondisi dia tidak dibuang, dia tidak bau ya. Nah, kotoran-kotoran yang ada di fases-fases yang tidak bisa terurai oleh bakteri flok, dia akan berkumpul di kolam vortex ini. Berkumpul di kolam vortex ini. Nah, ini bisa dibuang setiap hari boleh. 1 minggu sekali dikuras kolam vortex ini boleh, tanpa mengganggu kolam budidaya ya. Jadi nanti ada satu lagi perawatan mingguan ya. Perawatan mingguan biasanya kita kuras komplit ini kolam vortexnya ini. Kita bersihkan semuanya dalam 1 minggu 1 kali ya. Nah, ini adalah perawatan harian yang kedua ya. Jadi perawatan harian itu ada 2, perawatan air mingguan ada 1. Untuk perawatan harian itu 1, kemarin kita sudah kasih probiotik dan molase. Nah, perawatan air harian yang kedua adalah pengambilan padatan ya. Ini boleh sehari sekali, tidak apa-apa. Ketika diambil bagaimana Om? Ya, kalau diambil 1 gayung, nanti air baru masukin tidak masalah ya. Takutnya nanti pompa ini tekor ketika diambil terus ya. Pompa ini tekor, jadi airnya tidak tinggi, jadi tidak akan kesedot sama pompa, tidak akan kebalik ke kolam budidaya. Kita lihat nih, ini lumayan bau ya, ini kental banget. Kalau setiap hari kita buka seperti ini lumayan bagus ya, karena air terawat, padatan itu berkumpul di kolam vortex, dan nanti akan diambil, dibuang untuk tanaman biasanya seperti itu. Kalau saya banyak tambu lampot yang ada di kolam saya. Seperti itu ya untuk perawatan harian yang kedua. Jadi perawatan harian ada 1, yaitu penambahan probiotik dan molase. Yang kedua adalah pembuangan padatan, ya kira-kira 1 gayung boleh, 2 gayung boleh, 3 gayung boleh. Tapi disarankan untuk pembuangan berapa gayungnya nanti diisi lagi dengan nominal yang sama. Misalkan buang 2,
nanti juga diisi 2 gayung seperti itu ya. Oke, itu saja ya. Salam sukses bersama petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.